warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad, salah satu instruktur di LKP Anggrek. Di video kali ini kita akan masuk dalam materi pengenalan alat kerja otomotif dan hand tool. Apa itu hand tool? Kemudian jenis apa saja dan fungsi apa saja? Mari kita bahas bersama. Dari kata tersebut kita sudah bisa mengambil artinya, yaitu alat yang dalam penggunaannya hanya mengandalkan tenaga manusia. Penjelasan tentang hand tool akan dibedakan menurut jenisnya. Kunci wrench. Kelompok yang pertama adalah kunci atau wrench. Nomor satu yaitu kunci pas. Ini yang dinamakan kunci pas. Yang kedua kunci ring. Ini kunci ring. Yang ketiga kunci kombinasi atau pas ring. Kunci T, ini yang dinamakan kunci T. Yang kelima kunci shock, ini kunci shock. Yang keenam kunci L. Yang ketujuh kunci serbaguna, ini bisa serbaguna. Digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan ukuran tertentu. Ini yang dinamakan kunci pas. Kunci ring itu betul. Kedua kunci ring, alat kegunaannya yaitu mirip dengan kunci pas tetapi memiliki bentuk cincin. Ini yang ditemukan bentuk cincin yang lebih pas tetapi memiliki bentuk cincin yang lebih kokoh untuk mengencangkan atau melepas baut atau mur. Yaitu kunci T. Digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur dengan lubang yang jauh atau dekat. Yang kelima yaitu kunci shock. Kunci shock digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur pada shock absorber. Adalah kunci L. Digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut dan mur di tempat yang sulit dijangkau.
hand tool selanjutnya adalah obeng. Jenis obeng yang pertama, obeng ketok, digunakan untuk membuat lubang pada logam atau memperluas lubang yang sudah ada. Obeng min atau pipih digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kepala datar. Ini namanya obeng pipih. Obeng pipih ini atau obeng datar khusus untuk cara gunanya untuk contohnya seperti ini kan nggak mungkin kalau untuk obeng kembang nggak bisa, otomatis pakai obeng pipih seperti ini. Kegunaannya seperti itulah. Ketiga, obeng pelus atau kembang digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup dengan kepala berbentuk bintang. Cara kerja obeng kembang untuk melepas baut-baut seperti ini. Nih, untuk melepas baut-baut seperti ini, cara obeng kembang. Inilah gunanya. Ini berbentuk bintang. Ya, sepertinya inilah berbentuk bintang dan inilah caranya obeng kembang mengatasinya. Adalah obeng magnet. Digunakan untuk mengencangkan atau melepas skrup kecil yang sulit dijangkau dengan bantuan magnet. Yang ada hitam-hitaman ini yang dinamakan magnet. Inilah kegunaan obeng magnet untuk mengatasi di tempat-tempat yang kecil apabila baut tersebut sedikit susah atau sulit dijangkau. Beginilah obeng magnet caranya. Hitam ini adalah satu, menggenggam dan memegang benda kecil. Yang kedua, memotong kawat atau benda lainnya. Yang ketiga, membengkokkan atau memutar benda. Yang keempat, membantu dalam perawatan dan perbaikan kendaraan. Pertama, tang lancip digunakan untuk menggenggam, memegang atau menarik benda kecil yang sulit dijangkau seperti kawat, skrup kecil atau komponen elektronik. Tang lancip untuk memegang sepi atau memegang baut yang susah dijangkau oleh tangan atau alat-alat yang besar. Gunanya seperti ini, cara kerjanya seperti ini untuk memegang bagian yang sempit. Nih, contohnya seperti ini untuk memegang bagian sempit. Lalu kita kencangi baut ini. Cara kerja tang speed seperti itu. Dua, tang potong. Fungsinya digunakan untuk memotong kawat, skrup atau benda lainnya. Tang ini memiliki ujung yang tajam dan kuat. Zat tang potong untuk memotong kabel yang
sekiranya kepanjangan atau kabel yang putus akan diganti, inilah cara kerjanya tang potong ini. Ya. Cara kerjanya seperti ini. Ini juga bisa untuk memotong kawat, bisa kabel, bisa dan sebagainya yang kira-kira bisa kelihatan ringan. Tang kombinasi menggabungkan fungsi tang, lancip, dan tang potong. Dapat digunakan untuk menggenggam, memotong, dan membengkokkan benda. Ini serbaguna, bisa untuk memotong, bisa untuk melepas ini, memegang baut yang susah dikencengi, atau yang terakhir bisa untuk mengongkang baut atau mengongkang kawat seperti ini. Nih, cara kerja tang serba fungsi inilah seperti ini. Jadi dia ada pemotongnya, dia terlihat simpel, gede. Inilah kegunaannya. Tang sepi digunakan untuk menggenggam, memutar, atau menarik benda yang berbentuk spiral atau bulat seperti skrup, mur, atau kawat spiral. Yang terakhir adalah tang sepi. Tang sepi kegunaannya buat apa? Nih, melepas sepi yang seperti ini. Ini biasanya sepi seperti ini ada di gear, ada di engkol ini, ada nih. Cara kerjanya, masukkan dua yang kecil-kecil ini di dalam speed ini, lalu tekan sepinya, otomatis sepi akan keluar sendiri atau melebar sendiri otomatis. Seperti itulah cara kerja tang sepi.